Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai pembahasan soal FR SKB Guru SD 16 September berdasarkan FR yang tersebar. Yang pertama, nilai Pancasila dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga di atas memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah meraih kemerdekaan. Lanjut, diberikan gambar seperti ini dengan sisi persegi panjang. Sisi persegi yaitu 3,5 cm. Yang ditanya luas yang diarsir. Coba kita lihat. Nah, di dalam ini ada lingkaran. Ini lingkaran pusatnya di sini. Nah, ini jari-jarinya. Ini R. Jari-jarinya adalah setengah dari sisinya. S/2. Ya, ini atau kita rubah ke bentuk pecahan 7/2 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 7/2 dibagi 2, yaitu 7/4 cm. Ya. Nah, lalu untuk menentukan luas yang diarsir ini, ya kan? Nih, yang di pinggir-pinggir ini, itu adalah pengurangan antara luas persegi, ya kan? Luas persegi dikurang dengan luas lingkaran. Nah, luas persegi apa? Sisi dikali dengan sisi. Dikurang luas lingkaran adalah V dikali dengan R kuadrat. Sisi dikali sisi berarti 7/2 dikali 7/2. Dikurang V itu kita ambil 22/7 dikali dengan R kuadrat. Berarti 7/4 dikali 7/4. 7 kali 7, 49. 2 kali 2 kan 4. Nah, ini kita boleh sama-sama habis dibagi 7, ya kan? Kita coret. 22 dibagi 4 sama-sama bagi 2. Di sini 4 bagi 2 dapat 2. 22 bagi 2 dapat 11. Jadi yang tersisa adalah 11 kali 7, yaitu 77 per 2 kali 4, 8. Nah, penyebutnya kita samakan. Jadi suku yang pertama ini kita kali 2, ya kan? Sama-sama kali 2 antara pembilang dan penyebut. 49 kali 2 adalah 98 per 4 kali 2, 8. Dikurang 77/8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, baru kita boleh mengurangkan 98 dengan 77. Dapatnya adalah 21/8. Ya kan? Atau, kalau kita cari hasilnya, yaitu 2,625 cm kuadrat. Ya. Lanjut. Nah, ini juga yang ditanya luas yang diarsir. Nih, luas yang diarsir. Ya. Jadi, luas yang diarsir, kalau kita lihat di gambarnya, ini kan ada persegi ya. Jadi, luas persegi dikurang dengan ini setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Jadi, 2 kali setengah lingkaran. 2 kali setengah luas lingkaran. Jadinya ya, luas persegi dikurang setengah bagi setengah, 2 dikali setengah kan 1. Nah, jadi dikurangi dengan
ya luas lingkaran. Karena kalau kita gabungkan setengah lingkaran dengan setengah lingkaran, dapatnya ya satu lingkaran penuh. Ya. Nah, luas persegi yaitu 3 sisi dikali sisi ya. Luas lingkaran adalah V kali R kuadrat. Nah, sisinya di sini adalah 35 cm. Sedangkan jari-jari itu adalah sisi per 2. Nah, sisinya kita bagi 2, ya kan? Karena ini lingkarannya, berarti di sini jari-jarinya, setengahnya. Setengah dari sisi persegi. 35 per 2 cm. Jadi, di sini 35 dikali 35 dikurang 22 per 7 dikali R kuadrat. 35 per 2 dikali 35 per 2. Nah, 35 kali 35 adalah 1225. Dikurang, ini kan boleh ya, sama-sama bagi 7. 35 bagi 7 dapat 5. 7 bagi 7 dapat 1. 2 juga di sini, dengan 22. Ya kan? 22 bagi 2 dapat 11. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1. Sehingga yang tersisa adalah 11 kali 5 kali 35. Dapatnya adalah 1925 per 2. Jadi 1225 dikurang dengan 1925 bagi 2 dapat 962,5. Kalau kita kurangkan, dapat hasilnya adalah 262,5 cm kuadrat. Nah, itu hasilnya. Lanjut, sewa mobil 150.000 per hari dan 2.500 per kilometer. Jika ayah menyewa 2 hari dan 350 km, berapa total sewa yang harus dibayarkan oleh ayah? Nah, kalau 2 hari, sehari sewanya adalah 2 hari sewa mobil sama dengan 2 dikali 150.000. Ini dapat 300.000. Kemudian 350 km. Sewanya adalah 350 dikali dengan 2.500. 350 kali 2.500 dapat 875.000. Jadi total sewa, total yang dibayar harusnya dibayarkan oleh ayah adalah ya ditambah 300. 875 ditambah 300. Dapat berapa? Iya, 1.175.000. Ini yang harus dibayarkan oleh ayah. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai dekret presiden. 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Yang isinya adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam 4 kali ulangan matematika, Budi mendapat nilai rata-rata 7,5. Setelah ulangan kelima, nilai rata-rata menjadi 7,8. Berapa nilai ulangan Budi yang kelima? Nah, ini contoh soal nilai rata-rata gabungan. Nah, X gabungan sama dengan N1 dikali dengan rata-rata yang pertama ditambah N2 dikali dengan rata-rata yang kedua. Per N1 ditambah N2. Nah, sekarang yang bergabung kan, yang pertama kan dia 4 kali ulangan. Terus dia ulang lagi yang kelima, rata-ratanya 7,8. Berarti ini adalah X gabungan.
7,8. N1-nya berapa? 4 kali. Berarti di sini 4 dikali dengan nilai rata-rata yang pertama adalah 7,5 ditambah N2. Ya, N2 itu kan awalnya 4 kali, terus yang kelima. Nah, berarti ada N-nya 1 sekali, nambah sekali gitu ya. Nah, nilai rata-rata yang kedua kita nggak tahu, itu yang ditanya per N1-nya 4, N2-nya 1. 7,8 sama dengan 4 kali 7,5, 30. Ditambah 1 kali X2 ya X2 ya. Per 4 tambah 1, 5. Ini kita kali silang. Dapatnya berapa itu? Jadi 7,8 kali 5 sama dengan 30 ditambah X2. Ya kan? 7,8 kali 5, 39 sama dengan 30 ditambah X2. 39 dikurang 30 sama dengan X2. Nah, sehingga X2-nya adalah 9. Jadi, nilai ulangan Budi yang kelima adalah 9. Atau cara cepatnya begini. Dia kan ada 4 kali ulangan matematika, mendapat nilai rata-rata 7,5. Kita kalikan aja, 4 dikali 7,5 sama dengan berapa? 30. Kemudian yang kelima berarti 5 dikali nilai rata-ratanya menjadi 7,8. 5 kali 7,8 adalah 39. Nah, ini kita kurangkan. 39 kurang 30 dapatnya adalah 9. Ini cara cepatnya. Nah, ini cara kita menggunakan rumus. Selanjutnya, bilangan habis dibagi 4, 5, dan 11 adalah. Nah, kita lihat. Yang habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 11. Ciri bilangan yang habis dibagi 4 adalah 2 digit terakhirnya harus habis dibagi 4. Ini 60, 2 digit terakhirnya. 60 habis nggak dibagi 4? Habis. 80 juga, ya kan? 60, 20 juga. Nah, ini juga. Nah, bagaimana kalau habis dibagi 5? Kalau habis dibagi 5, satuannya harus 0 atau 5. Ya, untuk yang habis dibagi 5. Nah, ini satuannya 0 semua. Jadi habis dibagi 5 semuanya. Nah, kalau habis dibagi 11, caranya gini. Untuk yang A, jadi kita jumlahkan aja, tapi selang-seling ya. 2 dikurang dari sini, 2 dikurang 2, ya kan? Ditambah 6 dikurang 0. Positif, negatif, positif, negatif. Ini sama dengan 2 kurang 2 kan 0. Ditambah 6 kurang 0 tetap 6. 6 ini kelipatan 11 enggak? Bukan. Jadi yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B. 2 dikurang 3 ditambah 8 kurang 0. Iya kan? 2 kurang 3 min 1 ditambah 8. Min 1 tambah 8 kan 7. 7 kurang 0, 7. 7 kelipatan 11, tidak. Yang C, 2 dikurang 4 tambah 6 kurang 0. Sama dengan 2 dikurang 4 kan min 2. Min 2 tambah 6, positif 4. 4 positif 4 dikurang 0, 4. 4 kelipatan 11, tidak. Yang D, 2 dikurang 5 ditambah 2 kurang 0. 2 dikurang 5 kan min 3. Min 3 tambah 2, min 1. Min 1 kurang 0, min 1. Min 1 kelipatan 11, tidak. Kemudian yang E, 2 dikurang 8 ditambah 6 kurang 0 sama dengan 2 kurang 8, min 6. Min 6 tambah 6, 0. 0 dikurang 0, 0. Nah, apakah 0 itu kelipatan 11? Iya. Karena 0 habis dibagi 11 kan? 0 dibagi 11 adalah 0. Sisanya kan 0. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. Jadi,
bilangan apapun yang dibagi, bilangan 0 apapun, nanti dibagi dengan bilangan apapun, nanti hasilnya habis dibagi. Ya, oke. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan 2860 bagi 11. Selanjutnya, bilangan habis dibagi 4, 7, dan 11 adalah, tadi kita sudah menuliskan bilangan yang habis dibagi 4, ya kan? 11. Nah, terakhir 7 boleh dibawa balik, kayak gini boleh. Yang habis dibagi 4 tadi kita sudah mengetahui bahwa 2 digit terakhirnya harus habis dibagi 4. 20 habis nggak dibagi 4? Habis. 48 juga habis dibagi 4. 60 juga. 20 juga. Dan 80 juga habis dibagi 4. Nah, kemudian yang habis dibagi 11, kita lihat dulu. Ya kan? 4 dikurang 6 tambah 2 kurang 0. Berapa ini? 4 dikurang 6, min 2 ditambah 2, 0 kurang 0, 0. Nah, berarti yang A habis dibagi 11. Yang B, 6 dikurang 2 ditambah 4 kurang 8. Sama dengan 6 kurang 2, 4 ya. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 8, 0. Ini juga habis dibagi 11. Yang C, 2 dikurang 4 tambah 6 kurang 0. 2 dikurang 4, min 2. Min 2 tambah 6, 4. 4 dikurang 0, tetap 4. Nah, 4 ini bukan kelipatan 11. Jadi bukan jawabannya. Yang D, 2 dikurang 5 tambah 2 kurang 0. 2 dikurang 5, min 3. Min 3 tambah 2, min 1. Min 1 kurang 0, min 1. Nah, ini bukan kelipatan 11. Yang terakhir, 6 dikurang 8 ditambah 8 kurang 0. Nah, ini kan 0 ya. Berarti 6 tambah 0 kurang 0 tetap 6. Nah, ini bukan kelipatan 11. Jadi jawaban yang memungkinkan kalau enggak A, ya B. Tapi kita lihat dulu bagaimana kalau bilangan yang habis dibagi 7. Nah, kalau kita punya bilangan A, B, C, D, habis dibagi 7 caranya begini. Kita buat bilangan itu A, B, C, kemudian kita kurangkan 2 kali dari bilangan terakhirnya. Ya, yang A. Berarti kita ambil 3 bilangannya, yaitu 4, 6, 2, dikurang 2 kali bilangan terakhir berapa? 0. Ya kan? Jadinya adalah 462 kurang 0. 462. Ya, 462 ini habis nggak bagi 7? Nah, kita boleh buat lagi kayak gini. Kalau kita punya bilangan A, B, C, kalau habis dibagi 7, kita buat AB dikurang 2 kali C. Nah, supaya lebih mudah. 2 angka ini kan mudah untuk dibagi 7. Kalau 3 angka mungkin agak sulit ya. Nah, jadi kita ambil 2 angka, 46 dikurang 2 dikali dengan 2. Jadi 46 dikurang 4, yaitu 42. Nah, 42 ini habis nggak dibagi 7? Habis dibagi 7, yaitu 6 ya kan? Nah, jadi jawabannya yang A. Tapi kita lihat juga yang C ya, yang B. Ini kan ada 4 angka, kita ambil 3 angkanya terlebih dahulu. Jadinya 624 dikurang 2 kali 8, ya kan? Sama dengan 624 dikurang 16, sama dengan berapa? Di sini 608. Nah, ini kan masih 3 angka. Kita ambil lagi 2 angka, yaitu 60. 60 dikurang 2 kali bilangan terakhirnya, 8. 60 kurang 16. Berapa itu? Kalau kurang 10 kan dapat 50. 50 kurang 6, 44. Nah, 44 ini habis nggak dibagi 7? Enggak. Jadi jawaban yang B salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Selanjutnya, apa saja peran Indonesia dalam ASEAN? Yang pertama, sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT yang pertama. Kedua, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Kelima, memastikan sentralitas ASEAN dan turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Lanjut, perbandingan umur ayah, ibu, dan anak 7:6:2. Jika jumlah mereka semuanya adalah 90 tahun, maka anak-anaknya saat ini berumur. Jadi perbandingan usia, ayah, kita tulis A, ayah, ibu, dan anak. Ini anak. 7:6:2. Jumlah umur sama dengan 90 tahun. Umur anaknya adalah, umur anak perbandingan anak per jumlah perbandingan semuanya dikali dengan jumlah umur semua. Jumlah umur. Nah, perbandingan untuk anak, di sini kan anak, posisinya yang ketiga, berarti 2 di sini. 2 per. Jumlah perbandingan, kita jumlahkan 7 tambah 6, 13. 13 tambah 2, 15. Dikali dengan jumlah umur adalah 90. Nah, ini kita coret ya. Dapat berapa? Sama-sama bagi 15. 15 bagi 15 dapat 1. 90 bagi 15 dapat 6. Nah, sehingga yang tersisa 2 kali 6 per 1. Yaitu 2 kali 6 per 1 kan tetap aja 2 kali 6. Yaitu 12 tahun. Nah, bagaimana kalau ditanya umur ayah? Anggap ya, pertanyaannya umur ayah. Berarti umur ayah sama dengan perbandingan untuk ayah ada 7. 7 per jumlah perbandingan 7 tambah 6 tambah 2, 15. Dikali dengan 90. Ini kan 6 tadi ya. 90 bagi 15, 6. 7 kali 6, 42 tahun. Umur ibu gimana? Ibu sama dengan perbandingan ibu 6. 6 per perbandingan semuanya 15. Dikali dengan 90. Ini tadi kan 6. 6 kali 6, 36 tahun. Nah, kalau kita jumlahkan, 42 tambah 36 tambah 12, hasilnya harus 90 tahun. Oke. Selanjutnya kita disuruh mencocokkan grafik ya. Ini anggaplah yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, bagaimana grafik dari peluru yang ditembakkan ke atas kemudian terjatuh. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau sesuatu benda yang ditembakkan ke atas atau dilempar ke atas, itu namanya GLBB diperlambat. Ya. Nah, grafiknya gini. Ini GLBB diperlambat, ya. Awalnya kecepatannya misalnya katakanlah 10 meter per second, sampai keadaan tertentu atau pada titik tertingginya, dia kecepatannya 0. Kemudian jatuh ke bawah lagi. Nah, ketika dia jatuh ke bawah, itu namanya GLBB dipercepat. Gimana grafiknya? Ya, kecepatannya naik lagi. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang terjun payung. Awalnya, sebelum parasutnya dikembangkan, dia kan terjun bebas. Ya kan? Artinya kecepatannya naik. Naik, kemudian ketika parasutnya dikembangkan, maka kecepatannya akan konstan. Nah, gitu ya. Dan lama-kelamaan dia berhenti.
Kemudian yang ketiga, kelapa jatuh dari pohon. Kalau benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu, sudah dipastikan itu bahwa gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, gini grafiknya. Yang keempat, benda dilempar membentuk sudut. Nah, ini namanya gerak parabola. Nah, seperti parabola. Seperti itu. Yang kelima, kereta api yang kita buat di sini yang sedang berjalan di lintasan rel. Ya kan, biasanya kecepatannya konstan. Nah, jadi kecepatannya konstan. Ini namanya GLB. Nah, yang di sini yang konstan-konstan itu GLB. Tapi yang ada yang menanjak ke atas atau dipercepat atau diperlambat itu namanya GLBB. Tergantung GLBB-nya gimana, dipercepat atau diperlambat. Selanjutnya, ada dua kran mengaliri penuh sebuah bak selama 30 menit. Jika volume bak 8 meter kali 3 meter kali 0,8 meter, debit satu kran adalah. Jadi, debit itu rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Volumenya gimana? 8 meter dikali 3 meter dikali 0,8 meter. Dibagi dengan waktunya ada 30 menit. Ya kan? Nah, 3 dibagi 30 sama-sama bagi 3, ini dapat 1. 30 bagi 3 dapat 10. Nah, sehingga yang tersisa adalah 8 kali 1 kali 0,8. Dapatnya adalah 6,4 meter pangkat 3 per 10 menit. Ini debitnya. Itu dalam satuan meter kubik. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah ke liter? 1 meter kubik ini sama dengan 1000 liter. Nah, kalau ada 6,4 meter pangkat 3, berarti 6,4 dikali dengan 1000 liter per 10 menit. Nah, ini boleh kita coret, ya kan? Berarti 6,4 dikali 100, yaitu 640 liter per. Nah, ini kan udah kita coret 1 menit ya, tinggal menit di sini. Nah, ini jawabannya untuk 2 kran. Hati-hati ya. Sini juga ada 640. Ini untuk 2 kran, karena diketahui 2 kran. Nah, bagaimana debit untuk 1 kran? Ya, tinggal kita bagi 2. 640 dibagi 2. Dapatnya adalah 320 liter per menit. Ini untuk 1 kran. Jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Selanjutnya ada penyederhanaan bentuk pecahan. Ya. Nah, ini kan 48, 96. Kalau 48 habis nggak dibagi 4? 96 habis nggak dibagi 4? Tadi kan kita udah mempelajarinya. Jadi, ini 48 kan habis dibagi 4, sehingga 4 kali. Nah, 448 bagi 4 adalah 112 per 96. Ini juga habis dibagi 4, berarti 4 kali berapanya? Ya kan? 1, ini 29 berarti 7 ya. 7, 4. Ya kan? Nah, ini boleh dicoret.
Nah, ini sama-sama bagi 2. Coba. 112 bagi 2 adalah 56. 174 bagi 2, 8, 7 ya. Nah, sehingga jawaban terakhirnya adalah 56/87. Ini namanya menyederhanakan bentuk pecahan. Lanjut. Agraris merupakan sektor bidang pertanian. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Adapun keuntungan menjadi negara agraris, yang pertama, pertanian menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencintai hasil produk pertanian sendiri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis bawah kemiskinan. Terciptanya ketahanan pangan, membuka lapangan pekerjaan baru terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Terhindar dari krisis pangan. Oke, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar ya. Nah, akar 25 ini kan boleh ditulis gini ya. Akar 728 per akar 25. Akar 25 kan 5. Sehingga kita hanya menyederhanakan yang bagian pembilangnya. Ini sudah dapat hasilnya. Nah, kita cari bilangan yang bisa diakarkan. Misalnya 4. Di sini kan 28 terakhir bisa dibagi 4. Jadi, 4 kali dari 728 bagi 4 kan 1, ya kan? 32, 8, 2 di sini. Per 5. Ini boleh ditulis akar 4 dikali akar 182 per 5. Akar 4 kan 2. 2 per 5 akar dari 182. Gitu ya. Selanjutnya ada pembagian mengenai planet. Yang pertama berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu ada planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letak orbitnya di dalam orbit bumi mengitari matahari. Yang termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Kemudian ada planet superior, yaitu planet-planet yang lintasan orbitnya terletak di sebelah luar orbit bumi mengitari matahari. Yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian berdasarkan asteroid sebagai pembatas, planet itu terbagi juga atas 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya berada di sebelah dalam lintasan asteroid, yang termasuk planet dalam diantaranya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian planet luar adalah planet-planet yang letak orbitnya berada di sebelah luar lintasan asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusun planet, planet juga terbagi atas 2. Yang pertama, terestrial, kemudian Jovian. Planet terestrial adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya atau batuan penyusunnya mirip dengan bumi. Yang termasuk di dalamnya yaitu Merkurius, Venus, Mars. Kemudian planet Jovian atau disebut raksasa adalah planet yang memiliki ukuran besar dan komposisi penyusunnya mirip dengan planet Jupiter, yaitu terdiri dari gas seperti gas helium dan gas hidrogen. Yang termasuk planet Jovian, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, ini mengenai debit juga. Ya, sebuah bak mandi terbuat dari drum plastik yang dipotong. Drum tersebut memiliki diameter 6 cm, tinggi 42 cm, dan berisi air dengan tinggi seperempat dari tinggi tabung. Jika bak tersebut akan diisi dari air keran dengan debit air 1,08 liter per menit, maka waktu yang diperlukan mengisi bak hingga penuh adalah. Nah, kita gambarkan aja dulu, anggaplah ini drumnya ya. Nah, seperempatnya sudah terisi air, seperempat dari volumenya, seperempat V, sudah terisi air. Ya, di sini jari-jarinya. Yang diketahui adalah diameter.
diameter jadi 2 kali jari-jari, sehingga untuk menentukan jari-jari ya setengah dari diameter. Diameternya adalah 60 cm, jari-jari adalah diameter bagi 2. Diameter bagi 2 dapatnya 30 cm. Oke, tinggi ini adalah 42 cm. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari volume tabung atau drum ini, kita bisa gunakan rumus V dikali R kuadrat kali tinggi. Jangan lupa ya. Jadi V-nya adalah 22/7. Kenapa kita ambil 22/7? Karena salah satu ukuran di sini kelipatan 7 ya kan. 42 kan kelipatan 7. Sehingga nanti kita bisa membaginya. Dikali dengan R kuadrat. 30 dikali 30. Dikali dengan tinggi 42. Nah, kita sederhanakan. 7 dengan 42 kan sama-sama bagi 7, 1 di sini 6. Sehingga yang tersisa perkaliannya adalah 22 kali 30 kali 30 kali 6. 22 dikali 30 kali 30 kan 900 dikali 6. Nah, berapa itu? Sehingga kita akan mendapatkan hasil perkaliannya itu adalah 118.800 cm pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengubah cm pangkat 3 ke satuan liter, nah di sini kan liter ya. Nah, ini konversinya 1000 cm pangkat 3 sama dengan 1 liter. Jadi 1 liter itu adalah 1000 cm pangkat 3, ya kan? Jadi 1 cm pangkat 3 adalah 1/1000 liter. Jadi kalau kita buat di sini 118 dikali 800 dikali dengan cm pangkat 3 ini adalah 1/1000 liter. Kita coret nolnya 2 di sini ya. Nah, 1188/10. Geser aja koma 1. 118,8 liter. Nah, ini adalah volume drum tersebut. Oke. Selanjutnya, karena ini volume total ya, volume total di seluruhnya. Karena dia sudah terisi air 1/4 dari volume tabung, berarti kita bisa nentuin nih, berapa liter di sini. Ya, jadi 1/4 dikali dengan 108,8. Dapat berapa? 29,7 liter. Ini yang sudah terisi air. Nah, sisanya berapa? P sisa. P total dikurang P terisi. Totalnya kan 118,8 dikurang dengan yang terisi sudah 29,7 liter. Akan kita dapatkan sebesar berapa itu? 89,1 liter. Jadi yang belum terisi ini itu volumenya adalah 89,1. Nah, itu yang akan kita penuhkan airnya di dalamnya ya. Jadi debitnya 1,8, debit 1,8 liter per menit. Nah, supaya penuh, ya kan, yang belum terisi adalah 89,1. Supaya penuh, berapa waktu yang diperlukan? Jadi, nah, tadi sudah saya buat ya segitiganya. Di sini debit, di sini volume, di sini waktu. Kalau untuk mencari waktu, berarti T sama dengan volume per debit. Nah, volume yang belum terisi adalah 89,1 liter per debitnya adalah 1,08 liter per menit. Nah, kalau kita bagikan 89,1 dibagi 1,08 adalah 82,5 menit. Ini jawabannya. Tetapi kan dia minta dalam satuan jam,
kemudian menit, dan kemudian ada detik juga. Kita rubah aja. T sama dengan 1 jam kan 60 menit ya, berarti 60 menit. Ditambah dengan, supaya jadi 82,5 atau 82,5, ya harus kita tambah 22,5 menit. Ya enggak? 60 menit tambah 22,5 menit kan 82,5 menit. Nah, yang 60 menit ini adalah 1 jam. Ditambah dengan 22,5 menit, ini sama aja 22 menit. Ditambah setengah menit. Ya kan? Nah, setengah menit, 1 menit itu ada 60 detik. Nah, setengahnya adalah 30 detik. Ya, bagian ini adalah 30 detik. Jadi, 1 jam, 22 menit, 30 detik. Jadi jawabannya yang C. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.